Sebentar saya mencari filenya. Saya kok nggak nemu ya, Pak? Apa, kalau nggak saya langsung saja ya dibuka manual. Atau mungkin ada yang bisa nge-share. Dan silakan untuk Mbak Cindy untuk memaparkan materi. Ini 7 pilar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan terlebih dahulu apa 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama, pemahaman terhadap proses komunikasi. Yang kedua, penggunaan pikiran. Yang ketiga, memahami bahasa. Yang keempat, kejelasan pesan. Yang kelima, daya persuasi. Yang keenam, kelengkapan pesan. Yang ketujuh, keinginan baik. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama dan poin kedua. Poin pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Pemahaman terhadap proses komunikasi harus mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Yang ketiga, bagaimana menyusun bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator. Komunikasi merupakan keterampilan yang penting dalam hidup manusia. Unsur yang paling penting dalam komunikasi adalah bukan sekedar apa yang kita tulis atau apa yang kita katakan. Penerima pesan tidak hanya sekedar mendengar
kalimat yang disampaikan, tetapi juga membaca dan menilai sikap kita. Yang kedua, bagaimana menggunakan media. Dalam penyampaian komunikasi bisnis, amat penting menggunakan media. Dengan peningkatan media komunikasi, hubungan kerjasama antar bangsa semakin meningkat. Demikian juga dengan peningkatan kegiatan ragam organisasi termasuk lembaga dunia bisnis. Tidak sedikit manusia yang terbantu dengan pemakaian media dalam berkomunikasi. Pada kegiatan bisnis pun, media dapat digunakan dalam membangun dan menjalin hubungan dengan mitra pelanggan. Ketiga, bagaimana menyusun pesan yang terarah. Dalam proses komunikasi, semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, maupun hal yang lainnya. Untuk poin yang kedua, penggunaan pikiran. Dalam berkomunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir sebelum kita berkomunikasi atau penyampaian informasi. Juga kita harus mengontrol komunikasi kita atau proses terjadinya komunikasi. Apakah sudah cukup di sini? Atau masih ada tambahan? Sudah cukup. Yap. Kalau sudah cukup, lanjut untuk saudara Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Yang ketiga ialah adalah pemahaman bahasa. Yaitu berkomunikasi, tentunya kita harus menggunakan bahasa dalam penyampaiannya. Bahasa dibentuk oleh kaidah, aturan, serta pola, tidak boleh dilanggar, tidak menyebabkan gangguan pada komunikasi yang terjadi. Yang keempat ialah kejelasan pesan. Kejelasan pesan dalam komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu, gunakan kalimat yang pendek, singkat, dan gampang dipahami oleh komunikan. Yang kelima ialah daya persuasi, yaitu daya
yaitu merupakan kebutuhan dasar komunikasi bisnis. Persuasi adalah seperti salesman, yaitu kita menjelaskan supaya komunikan itu tertarik kepada kita dan bersifat mengajak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Tanda. Bisa dilanjutkan untuk pemateri yang ketiga. Mas Pas, silahkan. Pras di Zoom apa belum masuk? Tadi Pras izin, katanya mau apa kayak ke orang meninggal gitu, nyelayat. Oh, izin. Nggak ada kabar ya di kelompok. Bagus lah. Dengan berat hati saya akan menjelaskan bagiannya Pras ya. Dari mana? Yang keenam. Ya, ini kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan dalam komunikasi bisnis itu sangat diperlukan. Agar apa? Agar komunikasi clear dan efektif. Kalau pesannya tidak lengkap, sudah ya. Kalau tidak komplit, pasti juga tidak akan menjadikan komunikasi yang. Untuk yang terakhir yaitu keinginan baik. Keinginan baik di sini dimaksud dengan itikat baik atau gimana ya? Kita mempunyai itikat baik konsumen. Nah, contohnya suatu perusahaan apapun yang ditawarkan harus diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya. Jadi tidak ada niat jahat. Bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Jadi umpama kita berbisnis, kita tidak boleh berniat buruk atau mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atau masyarakat. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan karena mendadak saya juga tidak tahu ya. Baiklah. Apakah ada tambahan dari teman-teman kelompok saya? Mungkin Cindy, Nanda. Kalau tidak ada, langsung saja dibuka sesi pertanyaan. Saya buka 3 pertanyaan seperti biasanya. 2 pertanyaan terlebih dahulu, terus dijawab. Selanjutnya 1 pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang mendengarkan, apakah ada pertanyaan? Silahkan on cam dan mute.
Selamat datang Mbak Putri. Halo Mbak. Baru bangun. Silakan di-unmute, Mbak. Di mute. Di-unmute. Untuk teman-teman, silakan yang ada pertanyaan atau jangan-jangan kalian nggak paham. Saya juga sedikit memahami. Ya, halo. Saya ingin bertanya. Silakan, Ridwan. Ya, perkenalkan nama saya Ridwan Putra. Saya ingin bertanya mengenai daya persuasi. Saya yakin yang kalian jelaskan di situ ada poin penting yaitu daya persuasi. Kalau dilihat dari pengertiannya, daya persuasi itu adalah cara membujuk kita sebagai dalam bahasa kasarnya penjual kepada pelanggan agar pelanggan itu mau kepada kita itu. Nah, itu saya ingin bertanya bagaimana caranya agar kita memiliki daya persuasi yang bagus tanpa menghilangkan kepercayaan konsumen. Karena kebanyakan sekarang itu penjual atau khususnya ya supplier atau apapun itu namanya, intinya mereka yang menjual barang atau menjual jasa, itu kan harus memiliki daya komunikasi, daya persuasi yang bagus. Tapi kebanyakan dari mereka banyak sekali yang menipu. Nah, itu bagaimana cara kita agar memiliki daya persuasi yang bagus bagi kita sendiri maupun bagi customer kita. Itu saja dari saya, terima kasih. Siap. Saya ulangi pertanyaan dari Mas Ridwan terkait daya persuasi. Ya. Bagaimana kita memiliki persuasi yang bagus gitu ya? Ya. Memiliki daya persuasi yang bagus tanpa yang membujuk tidak customer. Ya. Siap. Ya. Saya tampung dulu. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan yang lain. Silakan Abdul Jamil mengangkat tangan. Silakan on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil dari kelompok 7. Dalam pertanyaan saya, cuma minta contohnya dari setiap 7 pilar tersebut, biar lebih dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya ulangi dari pertanyaan, bukan pertanyaannya. Oh iya, pertanyaan dari Mas Jamil yaitu
contoh masing-masing dari 7 pilar. Baik. Sebelumnya dari teman-teman apakah ada yang dapat menjawab? Atau dari kelompok saya, Mbak Cindy mungkin? Pertanyaan pertama dari Mas Ridwan yaitu daya persuasi. Bagaimana kita memiliki persuasi yang bagus dan tidak menipu. Untuk yang kedua yakni contoh masing-masing dari 7 pilar. Supaya iki. Apakah tidak ada yang menjawab? Saya. Baik, silakan Mbak Min. Saya mau bantu jawab pertanyaan dari Ridwan. Tadi Iya, pertanyaannya kan bagaimana cara melakukan persuasif kepada pelanggan kita tanpa menipu mereka, seperti itu ya. Menurut saya, pertama yang harus kita punya yakni kosakata. Perbanyak kosakata, perbanyak kata-kata yang bisa menarik pelanggan itu. Seperti bukan menipu ya sebenarnya. Kata-kata yang agak diplesetin gitu. Contoh, kayak buy one, get one. Kan tertarik tuh orang-orang, wah, beli satu, gratis satu nih. Semengertinya mereka kan. Tapi sebenarnya kan kita buy one, get one. Kalian beli satu, iya dapat satu gitu. Kayak gitu tuh contoh dari persuasif. Jadi menurut saya, bagaimana cara melakukan persuasif yang baik tanpa menipu mereka ya gitu. Perbanyak kosakata yang agak licik bisa dibilang seperti itu. Gak licik sih, agak diplesetin gitulah. Menurut saya itu cukup. Jawabannya. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Oh, ada tanggapan. Kalau dari saya sendiri, ya persuasi yang baik itu caranya kita memaparkan data-data dan fakta yang jelas. Terus ada argumen, dan ajakan. Di akhirnya kita mengajak. Jadi konsumen atau komunikan itu merasa memiliki pilihan apa yang kita ajak tadi, merasa memiliki pilihan dan merasa untuk memilih itu apa yang kita tawarkan. Itu dari saya. Mungkin yang lain ada tambahan, silahkan, boleh. Atau dari Mas Ridwan si penanya sudah mengantongi jawaban, silahkan dikeluarkan.
Saya rasa cukup jawaban yang saya terima dari Miftah dan Ilyas. Itu bagus. Yang pertama adalah kosakata, lalu yang kedua memperbanyak argumen dan mempersiapkan data yang berdasarkan fakta ya. Kurang lebih seperti itu ya, Ilyas ya. Ya, Ya. Baik, saya rasa sudah puas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dialihkan ke yang lain. Atau mungkin ada teman-teman dari tambahan, silakan. Sedikit tambahan aja ya, itu pertanyaan bagus dari Ridwan. Jadi bagaimana sih kita punya daya persuasi? Saya kira enggak semua orang memang punya kelebihan untuk itu ya. Saya kira yang justru punya kelebihan itu para influencer. Ya kan, kalian tahu bagaimana Indra Kents bisa mempengaruhi banyak orang. Walaupun ternyata dia melakukan penipuan gitu ya. Kemudian bagaimana influencer yang lain juga punya daya persuasi yang bagus. Saya kira itu kita bisa untuk melatih diri dengan cara tadi kosakata, kemudian kita punya daya emosional mempengaruhi orang dengan emosi kita. Dan yang paling penting kalau kita mengabaikan untuk tidak membujuk orang, tentunya dengan cara personal branding. Kalau Ridwan itu punya personal branding yang baik, suka menolong, misalnya begitu, tidak suka membohongi orang, jujur, jadi personal brandingnya dibangun, itu akan mudah tanpa kita menggunakan kata-kata yang persuasif pun, karena kita mempunyai akhlak yang baik, etika yang baik, itu juga akan mudah untuk menggunakan daya persuasif kita. Dan mungkin kuncinya begini, saya sering kali mengikuti orang-orang atau anggota-anggota multi level marketing ya, MLM. Jadi di dunia bisnis ini itu sangat kental dengan persuasi. Dan juga menggunakan flexing ya. Udah paham kalian dengan bahasa flexing. Pamer gitu ya. Pamer, dia punya mobil, punya rumah mewah dan segala macam. Itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Tapi ada satu hal yang baik yang saya ambil apa yang mereka lakukan adalah mereka pandai memberikan solusi kepada calon pelanggannya. Memberikan solusi. Jadi misalnya begini, kalau mereka jualan tentang alat kesehatan, maka mereka akan mencari konsumen-konsumen yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Itu kan pas banget ya. Seolah-olah mereka datang itu, para anggota MLM datang itu akan memberikan solusi. Baru tawaran atau produk yang mereka tawarkan itu akan sesuai gitu loh. Ya ini barang yang aku butuhkan gitu kan. Nah ini satu hal yang jadi kunci kita. Jadi kalau kalian nanti terjun di lapangan, itu biasakan memahami dulu komunikannya siapa. Nah, sebisa mungkin kalian bisa menyelesaikan atau memberikan solusi pada calon komunikan atau calon konsumen tadi. Itu saya kira jadi ini yang jitu gitu ya. Jadi daya persuasi yang jitu. Ada lagi saya pernah ngikutin itu mereka menawarkan investasi. Jadi mereka memberikan contoh, kalau Bapak misalnya punya uang sekian ditaruh di bank, itu bunganya hanya sekian. Tapi kalau dimasukkan di investasi ini, itu akan bunganya berlipat ganda. Orang akan berpikir juga kan, wah lumayan ya. Kalau di bank hanya 0,5% misalnya, tapi kalau di investasi ini bisa 10%. Jadi memberikan solusi kepada calon pelanggan. Tentunya tadi sudah digarisbawahi juga sama Ridwan, bagaimana kita memberikan persuasinya itu tidak membujuk. Ya tergantung dari kita kan. Kejujuran kita lah yang nanti akan ada leverage, daya ungkitnya itu di situ. Kita punya daya ungkit, kita punya daya persuasi kepada pelanggan, tanpa harus banyak kata-kata. Oh ya, saya percaya sama Ridwan, karena Ridwan ini orangnya jujur. Udah, aku ambil barang atau jasa yang ditawarkan. Saya kira gitu ya. Oke, lanjut.
Baik, Terima kasih, Pak. atas pertanyaannya. Sambil saya mencari contoh-contoh masing-masing dari 7 pilar pertanyaan dari Mas Jamil. Apakah ada pertanyaan satu lagi yang terakhir? Saya sudah buka pertanyaan satu untuk yang terakhir dan juga membuka kesempatan teman-teman untuk menjawab contoh yang ada di 7 pilar. Ayo, silahkan pertanyaan yang ketiga. Saya mau bertanya. Silahkan. Sebelumnya saya Dazul Rahman, NIM 39, ingin bertanya. Kan di sini kan ada 6 poin, 7 poin di PPT sampean. Di sini untuk pembisnis pemula itu apakah kita harus mempunyai ke-7 pilar tersebut atau hanya salah satu untuk sebagai pemula? Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Mas Zul, untuk pembisnis pemula, apakah kita harus wajib memiliki 7 pilar tersebut gitu ya, Pak ya? Pertanyaannya. Atau Ya. salah satu saja? Ya, jika salah satu, kenapa harus itu dulu dibanding ke-7 itu? Baik, saya tampung dulu ya. Baik, jika tidak ada yang menjawab, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Jamil, yaitu Boleh bantu jawab? Iya sih, gimana? Boleh bantu jawab apa, Ilyas? Iya, jawaban yang keberapa? Yang kedua atau ketiga? Yang dari Nuzul. Oh, yang dari Nuzul. Iya dah, silakan yang ketiga dulu, yang kedua belakang. Silakan, Pak. Menurut saya itu nggak perlu semuanya dulu untuk bisnis pemula, karena kan di sini ada urutannya ya. Jadi menurut saya itu yang paling utama itu penggunaan pikiran sih. Di situ komunikasinya itu harus dipikir dulu gimana kita mau bicara gitu kan. Kita harus mengontrol proses, terus feeling kita untuk bicara gitu, jangan sampai emosi ke orang lain gitu. Maksudnya kayak menempatkan diri kita sebagai, oh aku ini akan berbicara seperti ini agar orang seperti ini gitu. Berpikir dulu sih menurut aku. Yang kedua, kalau mau kalau untuk pemula gitu. Jadi setelah itu baru kita pahami strategi bisnisnya, strategi untuk
media sosial untuk pengembangannya lagi gitu menurut saya. Sekian. Itu ya dari jawaban dari Mbak Putri. Terima kasih Mbak atas bantuan jawabannya. Apakah dari Mas Nuzul ada sanggahan atau tambahan? Kalau menurut saya, untuk pembisnis pemula juga perlu gimana ya? Satu persatu ya, dipelajari semua. Jadi nanti akan memiliki 7 pilar strategi komunikasi bisnis. Untuk yang lain apakah ada tambahan? Ini jago mode on. Oke. Mas Nuzul, apakah sudah puas dari jawaban dari Mbak Putri? Iya, sangat puas karena saya sendiri merasakan apa yang Putri tadi katakan sebagai bisnis pemula tuh kayak pola pikir kita tuh kayak dikontrol banget. Jadi saya setuju sih. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk Mas Nuzul sudah bertanya. Tinggal satu pertanyaan dari Mas Jamil, yaitu contoh masing-masing dari 7 pilar. Yang pertama, saya ulangi, dari pilar strategi komunikasi bisnis yang pertama, yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi. Contoh, saya contohkan seadanya. Saya juga mencari-cari di situs. Untuk yang pertama, contohnya dari seorang pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan sebagai seorang komunikator. Jadi contohnya begini. Misalnya dalam menyampaikan suatu kebijakan baru, saat mengizinkan karyawan bekerja di rumah. Nah, pemimpin perusahaan tersebut harus bisa menempatkan dirinya sebagai komunikator. Agar apa? Agar para karyawan itu menerima kebijakannya. Itu contoh yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu penggunaan pikiran atau good thinking. Saya ambil dari contoh-contoh yang sama. Seorang pemimpin harus bisa mengontrol proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tetap mengontrol dirinya sendiri, mengontrol emosional, mungkin perasaan, mengontrol para karyawannya agar tetap produktif meskipun banyak cobaan. Untuk yang ketiga, memahami bahasa. Nah, saya ambil lagi dari pemimpin perusahaan. Seorang pemimpin perusahaan perlu memperhatikan bagaimana menyusun bahasa sedemikian rupa, singkat, padat, gamblang, atau jelas. Jadi memilih bahasa yang mudah dipahami, memilih bahasa yang tidak berbelit-belit, memilih bahasa yang gimana ya, umumnya orang-orang pakai. Jadi komunikan, entah itu karyawannya, entah itu konsumennya, itu dapat memahami bahasanya dengan mudah tanpa harus berpikir banyak.
Itu contoh yang ketiga ya. Yang keempat. Yang keempat, kejelasan pesan. Apa? Baik, mohon maaf ada kendala. Untuk yang keempat yaitu kejelasan pesan. Sebagai komunikator, kita harus menyusun kalimat atau pesan secara sederhana, namun diperkuat dengan alat bantu, seperti definisi atau contohnya. Nah, yaitu di mana seorang komunikator menjelaskan atau mengarahkan kepada konsumennya untuk melakukan sesuatu hal, namun dibarengi dengan definisi atau kejelasan. Contohnya menyuruh karyawan untuk rapid test atau swab test. Nah, itu. Jadi, namun dibarengi dengan definisi. Itu karena ada kebijakan dari pemerintah. Gitu. Jadi kita harus melaksanakan rapid test atau swab test. Contohnya seperti itu. Untuk daya persuasi, sepertinya sudah banyak contoh karena sudah banyak jawaban dari tadi. Untuk yang keenam, yaitu kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan di sini bisa kita contohkan ketika sebuah perusahaan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, maka perusahaan tersebut harus memberitahu informasi kepada seluruh karyawannya. Bisa berbentuk dengan laporan, bisa berbentuk pesan secara utuh dan lengkap. Jadi kita terbuka. Jadi kelengkapan pesan tersebut dikirim secara lengkap sehingga para komunikan mengetahui secara utuh dan lengkap apa yang kita beritahu kepada mereka. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, maka tidak terjadi komunikasi yang efektif apabila kita tidak memberi kesan yang lengkap. Lalu yang ketujuh yaitu keinginan baik. Keinginan baik atau itikat baik. Nah, kita harus mengutamakan kejujuran dan kebersihan meskipun produk kita dianggap belum terlalu baik. Tapi kita tetap mengedepankan kualitas. Contoh, apapun produk yang dijual oleh suatu perusahaan, produk tersebut harus memiliki kualitas terbaik agar konsumen atau masyarakat yang membeli produk tersebut tidak merasa rugi atau merasa tertipu. Jadi kita mempunyai etikat baik, tidak membohongi mereka dengan banyak kata namun kualitas tidak baik. Jadi kita harus mempunyai hati yang baik juga untuk berbisnis. Baik, sudah saya jawab 7 pilar masing-masing. Apakah Mas Jamil sudah puas dengan jawaban? Kalau kurang boleh di YouTube. Sudah. Baik, apakah ada tambahan dari teman-teman?
Atau Mas Jamil ada contoh masing-masing dari 7 pilar? Saya mau menambahkan yang pilar pertama. Ya, silakan, Pak. Tadi tuh mungkin Ilyas lupa atau gimana tuh kan nomor 2 tuh kan bagaimana menggunakan media. Jadi seorang pembisnis tuh sekarang tuh harus pinter-pinter menggunakan media, baik WA, Facebook, bahkan Instagram yang jangkauannya tuh udah luas gitu. Jadi sekarang tuh pembisnis tuh harus pinter-pinter itu sih. Selain bisa menempatkan dirinya sebagai pembisnis, dia juga harus bisa menggunakan media dengan baik karena hampir semua perusahaan sekarang tuh menggunakan media kayak gitu. Itu aja sih. Sudah itu saja, Pak, tambahannya. Terima kasih, Pak, tambahannya dari Pak Nuzul. Apakah ada tambahan lain dari teman-teman? Karena sudah terjawab semua. Nambah bertanya nggak boleh. Silahkan. Alangkah lebih baik tidak sulit. Nggak apa-apa Karena pertanyaan bonus. Iya, pertanyaan bonus sudah untuk Mbak Miftah. sih. Oke, jadi tadi kan pembahasannya tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika ada tuh suatu bisnis semuanya sudah lengkap, tapi nggak 7 gitu, cuman 6. Misal yang nggak mereka lengkap itu yang nomor 6 tuh, kelengkapan pesan. Jadi mereka sudah bisnisnya, produknya udah jelas, pemahaman bahasa sudah baik, terus persuasifnya sudah baik, tapi mereka tidak mencantumkan deskripsi misalnya. Nah, apa yang terjadi dengan produk mereka, dengan bisnis mereka? Apa bisnis mereka jadi hancur atau gimana? Nah, kalau misalnya iya, jadi hancur amburadul kayak gitu, bagaimana cara buat mengatasinya? Gitu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung saya jawab saja. Jika ke-7 pilar tidak dilakukan semua, gimana? Apakah ada yang mau menjawab? Saya mau jawab. Silakan. Saya mau menjawab dari segi cara menjual, cara promosi. Jadi saya tuh dulu waktu SMA hampir semua teman-teman di kontak saya itu all shop. Gak tahu kenapa tahun 2019 itu kebanyakan all shop. Jadi saingannya tuh banyak dan yang dijual rata-rata sama. Jadi kenapa punya teman saya yang satu kok laris banget, punya saya teman satunya lagi kok biasa aja, padahal temannya satu WA juga. Terus harganya sama. Bahannya sama gitu. Kenapa kok lebih laku yang A, kenapa enggak B? Ternyata setelah saya tanyakan, si A ini mencantumkan deskripsi produk dari harga, kegunaan, manfaat, dan lain-lain dari produk tersebut di deskripsi story WA-nya. Nah, si B itu cukup ngepost sampai titik-titik, tidak mencantumkan harga, tapi lebih ke harga cat japri ya gitu. Jadinya konsumen itu kayak lebih tertarik kepada yang mencantumkan deskripsi di bagian deskripsi produk gitu. Jadi kayak lebih tahu, oh ini kegunaannya. Jadi kalau minat tinggal paket pesan, tinggal bilang saya mau pesan, saya mau order gitu. Tapi kalau yang nggak mencantumkan deskripsi, itu kan konsumen tuh males kan, mau bertanya lagi ke yang menjual gitu, kayak ya ini harganya berapa, ini kegunaannya gimana, kayak masker seumpama. Jadi menurut saya sih mencantumkan deskripsi
itu cukup penting juga supaya lebih laku, lebih cepat laku kayaknya. Karena saya melihat sendiri teman-teman waktu dulu masih all shop. Terima kasih. Boleh menambahkan? Silakan, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Nah, setuju banget sama Nuzul. Karena kan biasanya ya konsumen itu kalau misalnya mau beli sesuatu atau tertarik deh nggak beli lah. Mungkin tertarik dulu uangnya nanti belum keluar gitu kan. Pasti dia ngelihat apa namanya itu harga gitu kan. Kalau misalnya kita berjualan atau memakai strategi dengan media sosial kan kita post titik terus terakhirnya japri. Itu kan jarang ya. Jarang ada orang mau basa-basi tanya harga balas-balas tuh jarang banget. Apalagi pikiran kita kalau nggak dicantumin harga pasti karena mahal gitu. Pasti ini mahal gitu. Ngelihat gambarnya bagus kan, japri harga japri pasti ini karena mahal makanya nggak ditaruh harga gitu biasanya gitu kan pemikiran orang. Jadi setuju banget sih sama balik lagi kenapa kita harus memakai apa strategi komunikasi itu, kita bisa nyusun kata-katanya dengan baik terus apa namanya itu memakai prosesnya dan feeling kita untuk ngetik itu atau untuk berbicara sama orang dengan baik, cara supaya menarik perhatian orang gimana, wah ini lebih menarik padahal yang jualan banyak gitu, lebih meyakinkan gitu, kita lebih meyakinkan. Terima kasih. Sedikit Saya menambahkan lagi. Tadi tuh saya sempat kelupaan. Kalau ada teman yang tidak mencantumkan harga di saat ngeposting produknya, itu kadang ada konsumen tuh berpikir kayaknya ini nanti harganya takut dibeda-bedakan. Nanti konsumen yang ini harganya di segini, nanti konsumen yang ini harganya segini. Jadi kan memang lebih baik deskripsi itu dicantumkan supaya konsumen tuh yakin dan tinggal order aja kayak gitu. Oke, terima kasih. Ridwan langsung nambahin. Silakan, silakan. Ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Miftah yang bertanya barusan. Maksudnya di situ kan kamu bilang tadi Miftah ada penjual tapi tidak menyatukan deskripsi akhirnya produknya hancur. Nah, maksudnya hancur itu gimana? Hancur itu nggak ada yang beli atau sudah tutup tokonya atau gimana? Saya ingin bertanya dulu kepada si Saya penanya. kan bertanya, kalau misal itu yang tidak menentukan tidak dilakukan oleh si penjual, nah bisnis mereka tuh gimana gitu? Apakah hancur? Apakah gimana gitu loh menurut kataku. Ya, apakah gimana Mbak Miftah dari Bikini Bottom? Sudah puas dari jawaban atau masih? Ya, Enggak, mungkin gini, mungkin maksudnya Mbak Miftah itu ya mungkin kata-kata hancur tuh terlalu kasar juga ya, terlalu tinggi. Mungkin lebih ke apakah nggak ada pembeli atau sepi atau malah bangkrut kayak gitu loh. Jadi tuh maksudnya kan pastinya kan ya, banyak ya. seperti yang saya sebutkan tadi kan, pesaingnya banyak. Nah, pesaing-pesaingnya ini malah lebih mencantumkan deskripsi. Nah, apakah yang tidak mencantumkan deskripsi ini akan apa ya, kelelep gitu loh. Jadinya dia tuh bangkrut. Maksudnya ya mungkin kata-kata hancur tadi itu lebih ke situ sih. Ya mungkin kata-katanya lebih diperbaiki ya Mbak ya, kosakatanya. Terus itu kata Nuzul kan dari pengalaman dia. Nah, kalau sudah terlanjur nih orang nih gak mencantumkan deskripsi kok daganganku kok rapayu-payu gimana gitu loh. Yang harus dilakukan dia tuh saat itu juga gimana? Diem aja gitu meratapi nasib apa gimana? Enggak sih. Kayak lebih ke
ingat aku ke apa yang dikatakan Ridwan waktu tatap muka, presentasi tatap muka, entah itu kayaknya itu kelompoknya Nurul kalau nggak salah, kelompok 3 kalau nggak salah. Itu tuh dia Ya. ngomong gini, kita tuh harus melihat eh, toko awal. Maksudnya pesaing yang pertama itu dia mempunyai apa, sehingga kita harus menambahkan apa. Kalau seumpama kita jadi yang pertama, kita tuh harus melihat kekurangan kita apa. Itu sih, jadi nggak harus diem aja meratapi nasib, ya nggak juga ya. Ya seperti yang kata kamu tadi ya, hancur belur, lebur gitu. Tapi kalau kita tuh kayak, kan masih ada kesempatan kedua gitu. Konsumen pun bukan hanya orang-orang itu aja, konsumen kan masih banyak gitu. Jadi kita tuh mungkin bisa nyari jangkauan yang ke B, nggak ke A terus gitu. Jadi kita tuh ngerevisi apa yang telah kita lakukan di awal tuh, evaluasi apa yang kurang dari dagangan saya kok nggak ada pembeli gitu. Seumpama jualan kue, kenapa kok dagangan saya nggak laku di bulan Ramadan? Karena jualannya pagi-pagi. Coba jualannya sore-sore masih matang, masih hangat kayak gitu. Jadi mungkin dievaluasi dan terus dilakukan dengan tindakan. Kan di situ tuh ada tadi persuasi tuh dibagi ada 4 sebenarnya di persuasi. Di keempat itu tindakan. Nah, ya udah kita tuh setelah kita tahu apa kekurangan kita, bertindak gitu, ngelangkah. Jangan diem aja, pas tahu masih diem aja ya nggak berubah. Jadi kita tuh harus bertindak supaya dengan kita bisa menyaingi teman-teman yang lain kayak gitu. Baik, itu saja tambahannya dari Mas Guntur. Terima kasih. Gimana Yang lain masih banyak ini. Heri Sonda biasanya aktif juga. Dari Sondak sakit, Pak, sakit. Yang lain yang belum speak up, ayo. Sedikit menambahkan ya. Jadi boleh enggak nih? Halo? Silahkan. Jadi hal ini juga bisa dicontohkan seperti pasar modern dan pasar tradisional ya. Kita kan kalau ke pasar tradisional kan gak ada deskripsi tuh, harga seperti apa, kualitas seperti apa. Jadinya kan kita kan sering kalau ke pasar itu bolak-balik nyari mana yang murah, mana yang bagus. Kalau di pasar tradisional kayak Alfamart gitu, kan udah kualitas terjamin. Terus dari segi harga udah tercantum. Nah, itu yang membuat konsumen itu tertarik untuk langsung membeli tanpa harus nyari kemana-mana lagi tuh. Dari segi lokasi udah ditentukan di mana bagian makanan, terus minuman di bagian mana. Jadi itu memudahkan konsumen untuk mencari barang-barang yang diperlukan. Cuma segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Karena anak zaman sekarang itu nggak suka rebahan ya, Her. Enggak, lebih suka rebahan. Jadi lebih suka yang instan-instan. Jadi nggak usah basa-basi, langsung oke gitu. Ya gitulah, cuma kan ya, efek globalisasi lah. Semuanya pengennya instan gitu. Pengen mie kelamaan, beli mie instan aja di warung depan gitu. Kan lu udah tahu harga. Jadi konsumen itu lebih nyari yang lebih cepat, terus mudah bawahnya. Cara membawanya itu gampang. Nggak seperti kayak di pasar tradisional harus kadang bawa kresek sendiri atau keranjang gitu. Kalau di pasar modern kan udah disiapin kantung dari sana sendiri gitu. Meskipun kadang harus bayar Rp200. Aku belum dengar Nanda dan Cindy ngejawab deh kayak dari tadi. Sebenarnya sih mau speak up sih, tapi sudah ada di balik layar nih.
Ya, Pak Nanda bantu carikan jawaban ke saya di balik layar. Lima menit lagi ya, kelas B sudah nunggu juga. Ya sedikit saja saya tambahkan. Jadi begini, kalian pahami bahwa ini 7 pilar. Itu kalian bayangkan kalau pilar itu kan sama dengan bangunan gitu ya, sama kayak sebuah rumah gitu. Jadi idealnya kalau misalnya 7 pilar, ya semuanya harus ada. Idealnya ya. Apakah tadi kan sudah dijawab juga. Kalau kita masih pemula, satu pilar kita gunakan bisa nggak? Bisa-bisa saja gitu kan. Tapi kalau kita ngomong ideal, tentunya ideal itu agar bangunan ini tidak roboh, maka semuanya harus dipakai. Agar tadi jangan sampai bangkrut, ya kan? Ini harus kita gunakan semua. Makanya kita memahami ini, kita tadi sudah diskusi panjang lebar, kalian bukan menghafalkan. Sekali lagi, kalian jangan biasakan menghafalkan, tapi dipahami. Ada literasi kalian untuk memahami sebuah bacaan ini. Ada literasi untuk mengerti tentang materi yang kita diskusikan. Nah, jadi kalian coba pahami apa sih sebenarnya 7 pilar itu. Kemudian ketika kalian nanti mungkin kalian jadi pebisnis, mungkin kalian jadi manajer sebuah perusahaan, kalian sudah paham. Sehingga kalian otomatis ya di bawah alam sadar kalian tanpa harus menghafal, kalian sudah biasa memahami, itu akan mudah untuk diterapkan. Ya. Jadi itu yang biasakan kalian untuk membaca apapun. Termasuk membaca Al-Qur'an pun sama. Kita hanya jangan sekedar membaca, tapi tadabur. Kalau dalam bahasa agama itu tadabur, memahami literasi. Sehingga kita akan lebih menguasai intisari dari apa yang disampaikan di dalam bacaan atau di dalam kitab suci yang kita baca. Sama dengan ini tadi, ini ada 7 itu kalian coba dimengerti apa saja ya. Kalian pahami, kalian masukkan dalam alam bawah sadar kalian. Sehingga ini poinnya di situ. Kalau kalian hanya sekedar membaca, kemudian hilang begitu saja kan, jadinya nggak bisa diterapkan nanti. Ya kembali lagi, ini adalah 7 pilar itu sebuah fondasi untuk membangun sebuah komunikasi bisnis yang baik. Idealnya tadi ya harus digunakan semua gitu ya. Oke, saya kira udah cukup ya. Ini yang kelas B sudah manggil-manggil juga. Silakan untuk ditutup ya. Pak, sebelum diakhiri boleh minta dokumentasi nggak? Screenshot sebentar. Gimana itu? Ya, teman-teman on cam semua tak screenshot untuk dokumentasi. Masuk ini Zul ya. Rekaman kalian share juga di email saya aja. Di Prodika UIJ itu atau di apa biasanya? Wow Jember ya. Masukkan di situ juga. Ya, ini juga akan di-share di YouTube kok, Pak. Oke. Boleh. Oke, on cam semua ya, Rek. Tak SS. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ilyas tutup ya. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Pak dosen dan terima kasih untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan barakah untuk kalian semua. Amin. Terima kasih sudah share. Kalian kreatif banget ya, punya inisiatif untuk punya ini sendiri, punya Zoom Premium sendiri. Dan semoga kalian juga bisa memanfaatkan Zoom ini untuk diskusi kalian. Jadi biasakan untuk kita berdiskusi ya. Itu untuk melatih otak kita ya, kognisi kita. Sehingga kalian kalau ini terbiasa, ya mungkin dengan cara-cara ngabuburit, online gitu ya, diskusi tentang apa itu biasakan. Saya suka banget itu dengan inisiatif kalian yang punya
kreasi seperti ini. Kalau nggak salah kalian di ini apa ya, di IG kalian ada itu ya? Iya Pak, ngabuburit online. Ngabuburit online. Di YouTube Semoga juga bertayang, Pak. Jadi ini merupakan fondasi kalian ya, yang nantinya ini kalian bisa menjadi contoh untuk yang lain, karena nanti kalau bisa mungkin ini karena paket ya, kelas ini bisa lulus bareng-bareng gitu karena masih paket. Karena mungkin bisa jadi kurikulum kita juga berubah. Kalau kurikulum berubah, tidak lagi menggunakan sistem paket karena sistem SKS gitu ya, milih gitu, tergantung dari IPK-nya, itu akan jadi berubah juga. Kalau ini kan masih seperti SMA, kelas kalian tidak berubah sampai kalian lulus nanti jadi sarjana. Nah ini saya berharap, saya menghimbau sama kalian, ayo bareng-bareng saling mengingatkan, yang tidak aktif aktif, diajak untuk bicara, diajak untuk berdiskusi. Itu nanti akan bermanfaat ketika kalian kelak nanti keluar dari, ini kan merupakan laboratorium ya, ini proses gitu ya. Ketika kalian keluar dari proses ini, udah biasa gitu ya, biasa berbicara, bisa berdiskusi, bisa berargumentasi. Yang paling penting juga mengasah kreativitas. Karena sebenarnya kalau menurut ini yang paling penting adalah imajinasi. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi imajinasi. Saya lupa namanya. Orang yang pintar itu, yang jenius itu. Jadi yang paling penting adalah imajinasi. Bagaimana caranya? Ya dengan cara begini, kalian coba ungkapkan imajinasi kalian untuk menuangkan imajinasi pikiran dalam forum-forum seperti ini. Dan tidak hanya NATO ya, talk only, tapi imajinasi itu kalian terapkan dalam bentuk karya. Saya punya imajinasi seperti ini. Misal, kalian sudah punya imajinasi untuk membuat 1 bulan penuh ini dengan nasihat atau ya ada page 1, page 2 sampai 30 nanti ya. Nah, itu kan luar biasa. Kalian terapkan dalam bentuk imajinasi kalian di Instagram. Oke, saya kira itu. Saya mengapresiasi banget. Terima kasih. Sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Nggak usah keluar. Udah boleh tidak?